pagi sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Eliezer Stevi Martinus Yahai, yang saat ini ditempatkan oleh Majelis Sinode GPB sebagai pendeta jemaat yang berada di Jemaat Maranatha Banjarmasin di Pos Pelkes, Desa Tanjung, Torsina Bumi Asih, dan Tanjung Dewa. Dan syukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menikmati hari baru yang Tuhan sediakan bagi kita di awal pekan ini. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, maka mari sahabat GPB kita sekali lagi merenungkan firman Tuhan agar kekuatan dan kuasa firman Tuhan itu yang senantiasa mendampingi perjalanan kehidupan kita. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas 4 ayat yang ke-31 sampai dengan ke-35. Injil Lukas 4 ayat yang ke-31 sampai dengan ke-35. Jika sahabat GPB sudah menemukan baik dalam bentuk buku maupun digital, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh rahmat, yang mencintai kehidupan kami, yang sungguh sangat mengasihi kami dan membawa kami sampai pada saat ini dan selanjutnya. Ketika kami boleh mengawali hari ini, maka Tuhan biarlah firman yang akan kami baca sebentar lagi akan membuat kami semakin mengerti, semakin menyadari tentang kebaikan-Mu yang begitu sempurna. Dan dengan bimbingan Roh Kudus Tuhan, buat kami mengerti untuk juga dapat melaksanakan apa yang berkenan bagi Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini pun juga yang senantiasa memberikan pendampingan kepada kami, sehingga setiap saat kami melaksanakan apa yang berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sahabat GPB, Injil Lukas 4 ayat 31 sampai 35, saya akan membacakan menurut Alkitab TB2 yang menyatakan. Kemudian Yesus turun ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat yang najis. Dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari dia dan sama sekali tidak menyakitinya. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga mampu melakukan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejak pelayanan yang dilakukan oleh Yesus semasa ia ada di dalam dunia ini, Yesus tidak hanya memberikan sebuah kesaksian yang luar biasa kepada kita tentang cara mengasihi, yaitu mengorbankan dirinya di kayu salib dalam rangka menebus setiap umat manusia. Tetapi Yesus sendiri secara langsung mempercontohkan bagaimana keberadaannya hadir, memperhatikan, menyembuhkan, bahkan memulihkan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Dan ketika ia memulai pelayanannya dan melangsungkan pelayanannya, ia selalu melakukan tanda-tanda mujizat dengan memberikan kesembuhan kepada setiap orang-orang, baik itu yang kerasukan setan kah, atau orang yang sedang sakit keras kah, atau bahkan membangkitkan orang yang mati.
Dan kali ini Yesus kembali memberikan sebuah cerita yang luar biasa kepada kita melalui kisahnya, bagaimana ia menyembuhkan orang yang kerasukan setan yang najis, dan itu terjadi pada hari Sabat ketika ia berada di rumah ibadat. Ketika Yesus melihat orang yang kerasukan itu, ia kemudian menghampiri orang tersebut. Namun perhatikan di dalam pemberitaan firman Tuhan, ketika roh jahat yang najis itu melihat kehadiran Yesus, ia marah. Ia malah bertanya kepada Yesus, apa yang engkau lakukan di sini? Apa urusanmu di sini? Ketika Yesus melihat dan mendengar hal itu, Yesus membentak orang yang kerasukan setan yang najis itu, kemudian menyuruh roh-roh yang jahat itu keluar dari tubuh yang kerasukan itu tanpa menyakitinya. Dan kita perhatikan itu ada pada ayat yang ke-35 ketika Yesus membentaknya, dan seketika roh-roh itu keluar dan sama sekali tidak menyakiti orang yang kerasukan setan atau roh najis tersebut. Kalau kita melihat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, sungguh sangat luar biasa. Karya mujizat yang ia lakukan memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan yang datang daripadanya. Bahkan tidak hanya sakit yang boleh diderita, tetapi penyakit iman di mana orang tersebut tidak lagi merasakan hadirat Allah, tetapi lebih merasakan adanya roh-roh lain yang hinggap atau ada di dalam dirinya. Dan ketika Yesus melaksanakan itu atau mengeluarkan roh tersebut, maka orang itu merasakan rasa takjub yang luar biasa. Bukan hanya orang tersebut, tetapi juga orang-orang yang berada di sekitarnya, bahwa kuasa yang dimiliki oleh Yesus Kristus mampu membawa kebaikan bagi setiap orang. Jadi untuk itu sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, melihat cerita pada pagi hari ini tentang kisah Yesus, maka sekali lagi mari kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kita, apapun yang kita rasakan, bahkan mungkin pergumulan dan persoalan yang berat yang kita alami, maka mari kita serahkan kepada Tuhan. Karena Dia yang empunya kehidupan, Ia yang empunya kuasa, Ia yang empunya segala sesuatu, akan melakukan hal yang luar biasa kepada setiap orang yang mau datang dan menantikan Ia. Maka serahkanlah kehidupan kita kepadanya, agar kehidupan kita mendapatkan penyembuhan yang luar biasa. Kalau kita merasakan bahwa kehidupan kita sangat membutuhkan tangan kuasa kasih Tuhan, maka seharusnya ketika kita menjalani kehidupan ini, kita meminta daripada Tuhan agar itu yang terlaksana di dalam kehidupan kita, tanpa mengandalkan diri sendiri, tanpa melihat apa yang dimiliki oleh diri sendiri, atau tanpa merasakan tanpa Tuhan saya masih bisa menjalani kehidupan ini. Padahal kehidupan yang benar, kehidupan yang pasti hanya ada pada genggaman Tuhan yang memiliki empunya hidup ini. Dan jika kita menyerahkan kehidupan kita, maka sama seperti yang kita baca di dalam Alkitab, hal-hal yang kita rasakan yang membuat kita khawatir, yang membuat kita gelisah, akan senantiasa Tuhan hindarkan di dalam kehidupan kita. Dan kita terpanggil untuk menjadi saksi-saksinya yang setia, yang menyatakan kebaikannya di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dengan melihat rasa takjub yang telah Tuhan berikan kepada kita, maka kita keluar memperkatakan kepada setiap orang yang percaya bahkan tidak percaya, bahwa kebaikan Tuhan Yesus tidak pernah berhenti dari dulu, sekarang, dan tetap terus berlanjut sampai kedatangannya yang kedua kali. Untuk itu, pasrahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok, atau jangan tunggu sebentar. Tetapi baiklah ketika kita mengawali segala sesuatunya, kita minta hadirat daripada Tuhan.
agar Ia yang sama memberikan penyelamatan kepada orang yang kerasukan setan itu, juga akan menganugerahkan keselamatan di dalam kehidupan kita, dalam kerja, kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, bahkan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan baiklah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Dengan rasa yang semangat dan takjub, kita menyaksikan siapa Yesus yang sesungguhnya. Agar di dalam kehidupan kita menjadi umat-umat yang senantiasa hidup di dalam cinta kasih Tuhan, hidup di dalam kebaikan Tuhan, sambil melayaninya sampai Tuhan kita itu datang kedua kalinya. Terpujilah Kristus. Amin. Sebelum kita menutup pada saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Sekali lagi firman-Mu mengingatkan kami betapa Engkau sangat luar biasa. Engkau boleh memberikan penyembuhan dan pemulihan kepada mereka yang masih merindukan dan menantikan penyembuhan itu. Maka Tuhan, kami pun ingin melakukan atau merasakan hal yang sama. Jiwa kami, iman kami perlu dipulihkan Tuhan, agar kehidupan kami setiap hari merasakan pembaharuan dan kembali kami mengandalkan Engkau, menjalankan apa yang berkenan bagimu sambil memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan keterpanggilan kehidupan kami selalu dan seutuhnya hanya mendekatkan diri kepadamu, dan firman-Mu menjadi sumber kekuatan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa untuk kami pribadi lepas pribadi, bersama dengan keluarga, bersama dengan setiap orang yang kami cintai dan kasihi. Peliharalah kami Tuhan, berikan kami kesehatan melimpah, berikan kami kekuatan. Bahkan ketika kami mengalami sakit, mari Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Jika ada di antara kami yang sedang mengalami duka dan tawar hatinya, mari Tuhan berikan kami penghiburan sejati. Kepadamu kami memohon, kepadamu kami meminta dan menaruh harap. Biarlah yang terbaik Tuhan berikan kepada kami. Begitupun juga Tuhan, ketika kami melewati kehidupan ini, biarlah Tuhan senantiasa mendampingi kami, agar kami jangan terlalu jauh daripadamu, tetapi kehidupan kami seutuhnya hanya menjadi milik-Mu. Dan selanjutnya Tuhan, keterpanggilan kami hanya untuk melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Dan kami menyerahkan segala sesuatunya. Ketika kami memulai awal minggu ini dengan penuh sukacita, maka Tuhan selanjutnya perjalanan kehidupan kami biarlah juga dipenuhi dengan damai sejahtera yang hanya berasal daripadamu. Inilah doa kami, seru sembahyang kami, demi putra-Mu yang terkasih, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik sahabat GPB yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Allah bahwa perenungan hari ini boleh berjalan menurut kebaikannya. Dan selanjutnya tetap saksikan setiap renungan-renungan yang boleh ditayangkan dari MNC GPIB, baik Morning Call GPIB bahkan Night Call GPIB. Dan biarlah firman Tuhan akan senantiasa mendampingi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.